malam pemirsa, dari sudut istana ini saya mencatat beberapa kali di dalam rapat terbatas Presiden Jokowi menegaskan masa depan kompetisi kita salah satunya ditentukan oleh industri kreatif. Kemampuan kita untuk bersaing, penyerapan tenaga kerja akan ditentukan oleh ekonomi kreatif. Pertempuran ke depan bukan sekedar lagi pertempuran konvensional. Produk-produk kreatif dari kerajinan tangan, lagu, film, sampai film animasi akan menjadi penentu masa depan, termasuk industri kuliner. Tanggung jawab untuk membawa masa depan dalam pertempuran baru itu, di dalam ekonomi kreatif, ada di pundak Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf. Di tangannya penyerapan tenaga kerja, di tangannya identitas nasional kita dalam hal kultur tertentu, dalam hal industri kreatif, menjadi tanggung jawab Triawan Munaf. Para pemirsa, kerja Kepala Badan Ekonomi Kreatif dalam tingkat praksis adalah sebuah cermin bahwa berpolitik adalah dalam rangka bernegara dan bernegara untuk kesejahteraan rakyat. Dari sudut istana, Herdina silakan. Ya baik, terima kasih Cak Kardi dan saudara, demikian tadi Sukardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali acara kita pada malam hari ini dengan tirai acara. Dan selamat malam hadirin dan juga pemirsa, senang sekali malam hari ini saya Rina Suherdi kembali menjumpai Anda di Sudut Istana, sebuah acara yang menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber, yakni mereka menyampaikan pesan dari Istana. Kami juga menghadirkan cerita-cerita menarik dan juga kisah menarik dari balik belusukan Presiden Jokowi. Dan malam hari ini tema yang akan kami angkat adalah ekonomi kreatif di era digital. Seperti yang tadi disampaikan oleh Cak Kardi bahwa ekonomi kreatif memang menjadi salah satu faktor terpenting bagi kemajuan sebuah bangsa. Dan sebuah negara dipandang maju dan beradab kini tidak lagi hanya berdasarkan pada kekuatan militer ataupun juga kekuasaan politiknya, tapi itu tadi yaitu kepada budaya dan ekonominya atau soft powernya. Kita akan bicara banyak mengenai hal ini bersama dengan narasumber kami di Sudut Istana malam hari ini. Untuk itu langsung saja kami undang Kepala Badan Ekonomi Kreatif Bapak Triawan Munaf. Silakan Pak. Selamat malam Pak, terima kasih Bapak sudah hadir. Ya, Pak, kalau kita bicara mengenai ekonomi kreatif dan juga Badan Ekonomi Kreatif, ini adalah sebuah institusi atau lembaga yang dibentuk, didirikan oleh Presiden Jokowi. Umurnya belum lama gitu ya Pak ya, tapi kita ingin tahu sebetulnya kalau kita bicara mengenai ekonomi kreatif yang menjadi urusan dari Badan Ekonomi Kreatif itu apa Pak? Apakah bicara hanya seputar kerajinan atau apa sebetulnya? Ya. Di bawah Badan Ekonomi Kreatif itu ada 16 subsektor. Banyak yang 16 subsektor yang sehari-hari kita lihat, sehari-hari kita alami, sehari-hari kita gunakan. Yang sehari-hari kita lihat penciptaan-penciptaan inovasi-inovasi barunya. Seperti ini ya Pak, ya. seperti di slide Nah ini mungkin dalam bahasa Inggris ya, tapi sama saja ada digital. Sekarang kita di dunia digital, kita harus juga mengembangkan itu. Arsitektur, interior design, visual communication, dan semua desain-desain yang ada, ya, Pak, desain grafis, desain interior, ya, fashion film, musik, fotografi, banyak sekali yang harus dikembangkan, mengejar ketertinggalan kita sebagai sebuah negara yang sebetulnya punya kekayaan budaya untuk kita kawinkan dengan ekonomi. Terutama terkait dengan intellectual property gitu ya Pak ya? Itu mungkin harus ada registrasi, ya. Kalau tidak didaftarkan, bagaimana kita mau melindungi? Kalau tidak dilindungi, bagaimana kita memonetisasi intellectual property? Sangat penting. Ternyata tidak gampang bicara mengenai ekonomi kreatif. Ya. Baik, namun malam hari ini saya tentu saja tidak sendiri. Kita akan berbincang juga bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro. Ya. Mas Kusnanto, silakan Mas. Ya. Mas
Kusnanto. Jadi kalau kita bicara soal ekonomi kreatif, Mas Kusnanto punya pandangan apa atau catatan apa? Ya sangat penting ya. Ini saya kira bukan melulu persoalan potensi ekonominya yang sangat besar, tapi juga karena yang pertama ini mencerminkan sesuatu yang bersifat kultural, sehingga keindonesiaan, local geniuses dan seterusnya itu kemungkinan nanti akan bisa tumbuh. Jadi ini adalah sebuah persoalan perjuangan untuk identitas, katakanlah. Kemudian yang kedua, saya kira itu juga berkaitan dengan katakanlah kreativitas. Berbeda dengan sektor ekstraktif misalnya, itu praktis tidak mungkin ada semacam konsekuensinya pada katakanlah degradasi lingkungan dan sebagainya. Jadi ini juga merupakan salah satu simbol dan manifestasi dari bagaimana ekonomi hijau, katakanlah begitu. Tentu masih ada beberapa lain lah, tapi tugasnya memang berat karena ya enggak tahu lah, menurut pengalaman mungkin lebih dari 10 tahun Mas ya sebenarnya seharusnya ya untuk bangun. 15 tahun malah. Nanti kita bisa diskusikan. Kita bicara lebih panjang lagi nanti seberat apa sih sebetulnya tugasnya, lalu sudah sampai di mana ini perjalanannya gitu ya. Silakan Pak. Kita duduk sambil bicara sambil. Jadi Pak, dari 16 subsektor tadi, ada banyak gitu ya Pak ya. Bapak dituntut untuk bekerja cepat tentu, karena saya ingat gitu ya, di awal-awal ketika badan ini didirikan ya Mas Kusnanto, Bapak masih sendiri, belum ada stafnya. Kantor di rumah pulang. Kantor di rumah, berbulan-bulan belum ada staf, kemudian belum ada kantor juga, lalu sekarang sudah setahun lebih, kira-kira sudah sampai di mana Pak? Kemudian program-program yang sudah dilakukan, lalu mungkin dari 16 itu, apa yang menjadi fokus utama dari 16 subsektor itu? Ya mungkin tidak banyak yang mengalami ya hal ini, bagaimana kita, saya sendiri orang swasta yang ditugaskan oleh Presiden untuk mengembangkan ekonomi kreatif, mendirikan sebuah lembaga, yang notabene-nya lembaga pemerintah dengan segala aturan-aturannya, dan saya mengalami hal-hal yang memang tidak mudah untuk ditempuh ya. Sampai saat ini pun saya akui saya harus banyak belajar dan banyak berkonsultasi dengan banyak pihak agar apa yang dicita-citakan oleh Presiden, apa yang dicita-citakan oleh bangsa kita untuk mengembangkan soft power kita, ya bisa terlaksana. Ya. Memang sudah 1,5 tahun ya kami didirikan, tapi efektifnya baru bulan Oktober yang lalu lah kami punya 2015 kita baru punya eselon 1. Ya. Oke. Eselon 1 dan eselon berikutnya. Jadi bertahap sehingga tentunya apa yang kami lakukan di tahun pertama itu lebih banyak kepada kelembagaan. Sekaligus kami juga memberikan pengertian pemahaman apa itu ekonomi kreatif sampai saat ini gitu. Tapi tentu ada fokus-fokus utamanya kan ya Pak ya. Dari 16 itu kalau memang mau dikejar cepat semua kan mungkin agak tergopoh-gopoh gitu ya. Tentu ada yang menjadi fokus utama dari 16 itu, mana yang difokuskan? Ya, jadi gini, sebetulnya ada 3 industri yang sudah sangat besar, industri kreatif yang sangat besar, yang kontribusinya kepada dunia kreatif itu ekonomi kreatif itu sangat tinggi, yaitu fashion, ya hampir 31%, kuliner, ya lebih dari 30%, lalu kerajinan, craft, yang sudah kita tahu sejak lama kekayaan kita itu sudah dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk kerajinan yang kaya gitu ya. Nah 3 hal ini kontribusinya sampai sekarang dan pertumbuhannya luar biasa. Ya. Nah bagaimana kami tidak saja 3 bidang ini yang harus kami akselerasi pertumbuhannya dan juga harus ditingkatkan potensinya, karena banyak sekali dari ketiga hal ini sebetulnya potensinya lebih daripada yang ada sekarang. Ya, potensi-potensi yang tidak tereksploitasi karena apa? Kita pun banyak kelemahannya, kelemahan tentang packaging, kelemahan tentang branding, ya. Pemasaran juga masih jadi kelemahan promosi, kita. Ya. Jadi sebenarnya kalau dimaksimalkan saja dari apa yang ada itu luar biasa pertumbuhannya. Padahal sekarang persaingannya mungkin lebih ketat gitu ya, karena sekarang udah ada MEA. Dan yang susah kan begini, saya melihat ada semacam katakanlah nature yang agak kontradiktif ya, susah diatasi. Misalnya kalau kita lihat tentang ekonomi kreativitas dan seterusnya itu, secara instinktif saya akan mengatakan bahwa sangat perlu imajinasi, kreativitas dan katakanlah kebebasan. Ini istilah sederhana ya. Tapi di lain pihak sebagai katakanlah badan negara ada regulasi, ini ada itu. Mungkin bukan hanya di badan ekonomi kreatif, tapi di tempat lain. Katakanlah yang menyangkut tentang katakanlah nanti ada semacam digital economy dan seterusnya itu kan di situ ada bodoh. Nah ini gimana ini Pak Kepala Badan ya? Dunia kreatif adalah dunia yang sangat dinamis. Hari ini kita nggak tahu bahwa besok ada seorang Joy Alexander
kita nggak tahu besok lusa ada siapa, Joko yang apa, siapapun yang punya kemampuan luar biasa yang harus kita bantu, ya. Tapi dengan aturan yang ada, terus terang kami ada sulit menghadapi perkembangan dunia kreatif yang dinamis dan eksponensial sekarang ini percepatannya karena ada digital. Ya, sedangkan penganggaran kita itu harus tahun sebelumnya kan. Ya. Nah, hal-hal ini yang menjadi tantangan. Boleh dikatakan dananya ada, tapi untuk mengeluarkan dana itu tidak mudah. Ya. Nah, hal-hal ini yang kami harus banyak lakukan harmonisasi, banyak lakukan konsultasi. Belum lagi dana itu kan bisa tersebar di beberapa kementerian itu kira-kira ya? Ya, tapi kan kami punya dana sendiri. Ya, okay. Dan banyak dana-dana yang ada di kementerian yang selama ini sudah disalurkan, yang harus dikoordinasikan. Okay. Karena kalau tidak nanti nyebar di sini sana sini, jadi tidak ada tujuan yang jelas gitu kan untuk satu kesatuan, untuk kemajuan yang lebih berarti gitu. Baik, ya. Tadi saya tertarik sebetulnya ketika Pak Triawan tadi menyampaikan di depan bahwa bagaimana kemudian negara bisa melindungi kalau intellectual property-nya atau hak cipta akan kekayaan intelektualnya itu tidak didaftarkan. Betul. Apakah kemudian memang mungkin pencatatannya ada di Kemenkumham tetap ya Pak ya. Tapi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif untuk bisa menjembatani itu gitu? Ya, jadi memang ini kepentingan kami sebagai sebuah badan yang membawahi para pencipta. Ya, para pencipta ini harus punya pemahaman, ya, publik harus punya pemahaman untuk bisa mereka melakukan hal-hal, langkah-langkah yang pendaftaran dan lain-lain. Pemahaman ini sendiri masih sangat rendah, ya, karena itu kami bekerja sama dengan Kemenhumkam, terus kami berkomunikasi dengan Ditjen Kekayaan Intelektual untuk bisa bagaimana pemahaman tentang intellectual property atau IP ini bisa lebih banyak disebar. Untuk itu kami menciptakan sebuah apps, ya, sekarang ini aplikasi. Semua orang sudah pegang Android, ya, semua pegang iOS, ya, gadget-gadget yang berisi informasi tentang pemahaman tentang apa itu intellectual property. Orang masih banyak sekali salah artikan lagu ciptaan itu sudah dipatenkan belum? Itu bukan paten, itu hak cipta. Ya, misalnya hal-hal seperti itu kan. Nah, di apps yang kami namai BIMA ini Badan Bekraf ya, B-nya Intellectual Property Information on Mobile Application. Ya, itu kalau dibuka sangat informatif, sangat mudah ya, semuanya ada dan nanti apps ini bisa dipakai secara praktis untuk mendaftarkan. Tapi sekarang belum, ya, karena itu kami harus harmonisasikan dengan Kemenhumkam. Tapi sekarang itu informasi apapun tentang intellectual property, pendaftaran dan perlindungannya ada di situ. Itu yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif pada saat ini. Jadi artinya bagi pencipta ataupun inovator di bidang apapun gitu ya Pak ya. Ya, kita tidak hanya bicara mengenai pencipta lagu atau penulis naskah, pembuat film dan sebagainya, di bidang apapun itu bisa langsung membuka aplikasi ini untuk kemudian download saja lalu mencari tahu BIIMA apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk mendaftarkan intellectual property-nya. Lalu kalau kita bicara lagi Pak, misalnya musik gitu ya. Ini kan juga yang menjadi salah satu keluhan dari banyak pelaku industri musik ini adalah pembajakan ya Pak ya. Nah, agak susah mungkin bagaimana memberantas pembajakan itu, tapi mungkin ada caranya yang bisa dilakukan oleh Bekraf. Apa Pak? Jadi gini, masalah utama atau tantangan utama adalah perubahan ekosistem musik di dunia. Ya, pergeseran dari dulu kita mendengar musik itu dari CD, ya, dari secara fisik, album yang kita pegang, sekarang sudah online. Nah, yang dulu pembajakan hanya di fisik, ya, offline, sekarang pembajakan sudah online. Online piracy, ya. Nah, dua hal itu harus dihadapi oleh penegakan hukum yang sangat kuat gitu. Nah, inti dari penegakan hukum di dunia hak cipta adalah harus diadukan oleh yang dirugikan. Jadinya deliknya delik aduan, ya. Polisi atau penegak hukum melihat satu barang bajakan di depan kantor polisinya tidak akan bisa menindak apa-apa kalau tidak ada pengaduan dari pemilik hak ciptanya. Nah, pengaduan itu harus berkualitas. Nah, kami mendirikan Satgas, ya, Satgas Pengaduan Pembajakan untuk menampung pengaduan-pengaduan, lalu kami nanti bereskan ininya, cara pengaduannya, baru kita sama-sama ke polisi, kita penegak hukum untuk diadukan penyidikan. Ya. Karena selama ini banyak yang mengadu tapi kualitas pengaduannya jelek.
Sehingga kemudian tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa Itu dilanjutkan. hanya dari segi pengaduan saja Pengaduan. atau ada dari segi hukumnya? Misalnya begini, beberapa hal yang terkait dengan hukum atau undang-undang di dunia maya adalah bahwa asumsinya segala sesuatu yang merupakan kejahatan di dunia nyata juga dianggap sebagai kejahatan di dunia virtual, di Ya. dunia. Tapi itu kan asumsial. Ya. Dalam praktek kerap kali sulit untuk penemuan bukti lah, untuk prosedur Ya, dan sebagainya dan ya. sebagainya. Gimana cara mencoba untuk Nah, menjembatani itulah. itu? Jadi kalau seorang pencipta menemukan barang ciptanya dibajak, ya dia harus memenuhi segala kriteria untuk diadukan. Harus difoto, harus ada kwitansi pembayarannya, ya pembeliannya, lalu harus ada nama tokonya di mana, jam berapa dia membeli, sampai ke jamnya juga kapan, hari apa dia membeli. Karena deliknya delik aduan, kalau tidak lengkap pengaduannya tidak bisa. Cuman di encourage atau diusahakan agar ada musyawarah dulu dengan si pembajaknya. Kalau sudah kita ketahui siapa pembajaknya, diajak musyawarah dulu. Mau nggak Anda ganti rugi? Itu yang didahulukan, ya. Jadi si yang dirugikan mengajukan, mau nggak Anda ganti rugi? Kalau sudah dinyatakan begitu lalu disepakati ada ganti rugi, beres, selesai. Tapi kalau dia nggak mau, jadikan satu kasus, gitu. Nah ini yang kami awasi, gitu. Ya, dan tentu mudah-mudahan nanti ada efek jerah dari situ ya Pak. Betul. Ya. Tapi tadi saya tertarik ini dengan Bima tadi bahwa ternyata ada aplikasi yang sudah di-create oleh Badan Ekonomi Kreatif, dan kalau tidak salah kita punya videonya nih Mas Kusnanto yang mungkin bisa ditayangkan agar bisa menjadi gambaran bagi kita juga di sini dan juga pemirsa di rumah. Seperti apa sih kira-kira aplikasi Bima itu? Silakan. Ini kira-kira aplikasi informasi ya seperti ini ya Pak ya. Jadi baik. Ada suaranya? Ada suaranya. Seharusnya ada suaranya ya, tapi kira-kira ini bisa jadi gambaran, kira-kira akan seperti ini. Aplikasi yang bisa di-download oleh para pencipta dan inovator untuk kemudian mendaftarkan. Bagaimana cara mendaftarkan hak ciptanya. Lalu juga kalau saya tidak salah ada lagi Tell Me dan Icing ya Pak ya? Betul, ya. Mungkin bisa cerita sedikit Pak mengenai Icing itu apa? Icing adalah usaha kami untuk bisa menyatukan persepsi kualitas dari apa yang kita miliki di Indonesia waktu kita melakukan pameran di luar negeri, waktu kita melakukan showcase dari produk-produk kita dengan nama Indonesian Creative Incorporated, Icing. Sebetulnya idenya dari icing. Icing itu adalah hiasan dari icing on the cake. Oh iya. Nah, kita ingin icing ini menjadi sebuah hiasan yang indah dari kue, dari budaya kita, dari kekayaan soft power kita untuk bisa dipersembahkan dalam umbrella yang utuh yang sama. Sementara ini setiap kita berpameran di luar negeri selalu ini beda, itu beda ya, nggak pernah ada kesatuan, nggak pernah ada konsistensi. Jadi nanti kami warnanya sama gitu, warnanya sama, satu warna. Jadi orang tuh dapat mengenal, oh icing ini adalah Indonesia gitu, ya. Semua yang ada di bawah kami 16 subsektor ini akan ada di bawah icing ini dalam berpromosi gitu nantinya. Jadi tidak hanya mempromosikannya tapi juga bagaimana mengemasnya serta membuatnya menjadi satu rasa yang sama gitu ya. Ya, ada satu brand yang sama yang mudah dikenal karena di dunia ini ada ratusan negara ya. Ya kan? Kita harus salah satunya harus muncul harus terasa. Mungkin nanti akan ada juga makanan Indonesia khas Indonesia yang kemudian nanti akan dibuat menjadi mendunia gitu ya. Yes. Kalau dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, kira-kira di mana tempat kita ini dalam hal itu? Nah, ekonomi kreatif. Ya, banyak sekali kekurangan kita terus terang ya. Bantuan negara di bidang ekonomi kreatif ini di beberapa negara di ASEAN ini sudah sangat established ya. Seperti di Malaysia, kalau orang membuat film di Malaysia mendapat pengembalian pajak 30%. Seperti hal banyak sekali yang kita belum punya sama sekali. Semacam insentif. Insentif, betul. Stimulus untuk para investor, untuk para pencipta bisa menciptakannya di Indonesia. Ya. Dan regulasinya kalau tidak salah sedang digodok ya. Ya, sedang kami godok. Baik, nanti kita akan bicara lebih banyak juga mengenai hal itu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan saudara tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Kami akan segera kembali. Ragaku dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, berkibarlah merah putihku. Terus berkibar merah putihku,
kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana dan kita tengah berbincang mengenai ekonomi kreatif di era digital. Pak Triawan, tadi kembali kita menyambung pembicaraan yang tadi ya Pak ya, mengenai bahwa sekarang ini sedang ada regulasi yang tengah digodok oleh pemerintah, tidak hanya Badan Ekonomi Kreatif sendiri tapi juga yang terkait mengenai bagaimana kemudian ini bisa mendorong produksi film dan juga investasi di bidang perfilman. Sampai di mana Pak ini? Ya, jadi begini, ada dua hal yang harus kita perhatikan ya. Pertama adalah pemerintah sudah berhasil menghapuskan film dari DNI. Ya, jadi akan ada perpres yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden bahwa film dibebaskan untuk dilakukan investasi oleh investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Ya, kalau tadinya selama 35 tahun kita dibatasi oleh ketidakbisanya investor luar negeri untuk masuk, sehingga banyak sekali membatasi perkembangan film nasional, ya, termasuk production, distribusi, dan juga bioskopnya. Perkembangan bioskop itu sangat lamban di Indonesia. Untuk 252 juta penduduk Indonesia hanya punya 1.117 bioskop, ya, sebanyak bioskop yang ada di kota Beijing. Padahal kita memerlukan bioskop yang banyak sekali dan Bapak Presiden berulang kali mengatakan ini harus diperbanyak. Nah, untuk menjalankan itu harus dibuka permodalannya ya, karena kita selama ini permodalan tidak cukup untuk bisa membangun itu. Lalu kedua tadi tentang kerjasama atau kerjasama antara kami dengan pemegang undang-undang film, ya, Undang-Undang 33 tahun 2009, yaitu Kemendikbud, ya. Harus ada, sedang kami proses, harus ada pembagian tanggung jawab dan kewenangan, ya, untuk mengembangkan film, di mana kami ditugaskan untuk mengembangkan film dari ekonominya. Nah, dengan dibukanya DNI tadi, ini semakin berpotensi, semakin bisa berkembang, dan kami sekarang sedang memacu bagaimana kerjasama Badan Ekonomi Kreatif dengan Kemendikbud bisa lebih lancar ke depannya. Jadi ini bisa menjadi harapan baru ya Mas Suswanto bagi insan perfilman kita ya. Karena ada rencana juga untuk membuat semacam undang-undang ekonomi kreatif. Iya, betul. Ya, nah jadi udah sampai tahap rancangan undang-undang yang mudah-mudahan sudah masuk ke balik ya. Inisiatif dari siapa? Dari Inisiatif sebetulnya datangnya awalnya dari DPD. Dari DPD ya, tapi sekarang harus sudah masuk ke DPR dan kami ingin undang-undang ini bisa segera terlaksana, yang sifatnya general, tidak terlalu mengikat, ya, untuk ekonomi kreatif bisa mempunyai satu pegangan yang lebih kuat ke depannya begitu, ya. Saya kira memang harus hati-hati betul pemerintah nanti dalam pembahasan itu betul, ya, karena menurut pengamatan saya hampir semua undang-undang yang dihasilkan sejak tahun 2002 sampai sekarang itu selalu mengandung pasal yang sifatnya kriminalisasi. Saya kira ini bahaya karena tidak mungkin kita di satu sisi ingin mendorong tentang kreativitas dan sebagainya, tapi di sisi lain memberikan constraint tentang kriminalisasi. Jadi saya kira itu perlu juga nanti untuk didiskusikan lebih lanjut. Apalagi ini kan inisiatifnya bukan dari pemerintah, toh. Nah, itu sebabnya. Gitu. Baik. Selain memang regulasi yang penting ya, terus kemudian juga kalau saya tidak salah bahwa Badan Ekonomi Kreatif ini juga tidak hanya kemudian menyiapkan payung-payung hukum, toolsnya dan sebagainya untuk pelaku di industri ekonomi kreatif, tapi juga membekali para ibu-ibu yang sebetulnya tidak ibu-ibu yang tidak bekerja begitu ya. Lalu kemudian dibekali dengan yang namanya coding mom ya. Apa itu Pak? Ya, gini. Jadi tadi kan ini ekonomi kreatif di dunia digital, di era digital. Di era digital. Ya. Itulah yang kita menjadi perhatian dari kami. Dunia digital ini memerlukan banyak sekali orang-orang yang punya skill, ya, yang punya kemampuan untuk menjadi penjahit. Kalau kita setiap hari melihat apps yang ada di handphone kita yang semakin banyak, tidak begitu saja apps itu diciptakan. Kalau kaitannya baju itu mesti ada penjahitnya kan, pemasang kancingnya, yang menjahit ininya, masang kerahnya. Nah, coding itu adalah satu proses untuk bisa menjadikan satu gagasan ide, ya, satu usaha untuk menjawab solusi-solusi yang ada di dunia ini melalui apps yang harus dijahit oleh orang-orang yang banyak sekali. Ya. Nah, kami dua yang kami sasar, kita menyediakan atau memenuhi sebanyak mungkin para orang yang tenaga kerja yang skillful, yang memiliki kemampuan untuk coding. Termasuk para ibu ini. Nah, kedua, kita memberikan kesejahteraan kepada ibu-ibu yang selama ini tinggal di rumah, tapi punya pendidikan yang cukup untuk bisa belajar selama 3 bulan untuk memiliki penghasilan tambahan sambil bekerja di rumah.
Jadi dua hal itu tercapai gitu. Jadi Dan para ibu ini tadi seperti digambar ya, iya, sambil menggendong sambil anak, gendong anak, ya. kemudian diberikan pelatihan luar biasa, coding ibu-ibu ini semangat, ada skillnya, smart, dan juga mereka tidak mengganggu apa yang ada di rumahnya gitu. Baik. Lalu setelah mendapatkan pelatihan selama Betul. berapa bulan Pak? 3 bulan. 3 bulan, apa kemudian sekarang didapat oleh ibu-ibu ini? Ya, sekarang mereka sudah ditawari kerja. Ditawari kerja dan dapat penghasilan ya? Tokopedia, Bukalapak, semua mau menampung dan sekarang kurang. Dan itu bisa dilakukan di rumah? Iya. Jadi sekarang kita pekerjaan melakukan itu bisa dilakukan di rumah. ekstensifikasi dari program ini ya untuk kita lakukan secara lebih besar-besaran. Sampai-sampai kan kita kasih gratis nih ibu-ibu untuk belajar. Iya. Sampai-sampai saking banyak yang berminat, mereka saya mau bayar aja deh katanya. Supaya bisa ikut pelatihan supaya itu. ikut itu. Nah, Dan ini menjadi, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN atau Asia, ini kita termasuk yang ketinggalan atau kita justru yang kita pertama? paling pertama melakukan ini. Paling pertama penyedia ini ya. Oke, gitu. baik. Itu menjadi salah satu yang positif ya dari keberadaan Badan Ekonomi Kreatif ini. Baik. Lalu kemarin kalau tidak salah Bapak juga baru saja pulang dari kunjungan bersama Presiden ke Korea. Apa Pak oleh-oleh dari sana? Sebetulnya ini kunjungan saya yang kedua kali ke Korea. Banyak sekali yang kita pelajari di sana. Jadi Korea itu karena ketidakpunyaan mereka terhadap sumber daya alam yang mencukupi dan ancaman dari utara yang terus-terusan, ya, mereka harus memiliki sesuatu. Ya. Sejak 15 tahun yang lebih yang lalu, Presiden Park itu berinisiatif untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya, ya. Dan itu menjadi satu tekad pemerintah dan selama 15 tahun itu perkembangan ekonomi kreatif di Korea itu sudah luar biasa. Sekarang mereka sudah dikatakan menguasai dunia. Jadi sudah habis pasar di dalam negeri mereka, mereka harus pergi ke dunia, pergi keluar, berinvestasi di mana-mana untuk menebarkan yang namanya K-pop, ya, atau Hallyu, ya, menjadi satu konsumsi hiburan dunia. Itu kan luar biasa. Nah, kami ingin melakukan hal yang sama, artinya kami ingin mengadopsi sistemnya, mengadopsi disiplinnya. Kita punya talent, kita punya kemampuan budaya, akar budaya. Tapi kadang-kadang kita orang Indonesia itu kurang disiplin. Nah, Korea itu punya disiplin yang luar biasa untuk mengembangkan ekonomi kreatifnya, ya. Nah, itu yang harus kita tiru dan juga dengan pengalaman mereka itu kita tidak usah lagi menciptakan satu yang baru, kita tinggal mereka bersedia untuk membantu kita, ya, untuk bertukar mereka memerlukan pasar kita juga memerlukan ilmunya, dan kita juga ingin memasarkan produk-produk kita di Korea. Jadi secara nyata kira-kira akan ada pertukaran gitu ya Pak ya? Iya, akan ada kerjasama dengan Korea. Kerjasama, yang itu akan diaplikasikan dalam waktu dekat? Ya, sudah jalan, kita mulai jalan. di film kita ada, ya, fashion ada, ya, nanti Akan lebih dikencangkan? akan dikencangkan. Baik. Lalu salah satu hal juga yang menjadi bidang tentu saja yang namanya Badan Ekonomi Kreatif ya, itu berarti kan isinya adalah orang-orang ataupun yang punya kreativitas tingkat tinggi gitu ya mestinya. Ini kalau tidak salah juga saya dapat informasi bahwa logo 71 tahun Indonesia Merdeka itu juga sudah finish, sudah selesai. Rampung dibuat oleh Badan Ekonomi Kreatif. Iya, jadi begini, setiap ada pekerjaan yang harus dituntut kualitasnya, kami kumpulkan para pelaku kreatif yang terbaik yang ada di Indonesia, kami lemparkan. Ya seperti logo 71 tahun ini. Seperti ini ya Pak ya? Ya, ini 71 tahun. Ini launching nih. Ini launching 71 tahun launching logo pertama ya. di TVRI ya. Dengan tema kerja nyata. Ya. Ini kalau sudah di launching begini, berarti artinya kita boleh menggunakan Pak? Bebas digunakan. Bebas digunakan. Ya. Dan memang ada semacam contoh-contoh pengaplikasiannya. Nanti kami akan sebarkan melalui satu manual yang sederhana. Jadi kalau di t-shirt seperti apa, kalau di pin seperti apa, jadi tidak sembarangan lah gitu ya. Ininya penggunaannya. Mas Kusnanto kira-kira bisa menanggapi apa ini dari keberadaan Badan Ekonomi Kreatif ini terutama untuk sudah luar biasa lah kalau diperhitungkan misalnya baru dibentuk 7 bulan, baru aktif 1,5 bulan dan seterusnya. Sebenarnya kan ada limitasi yang tidak terbayangkan ketika itu didirikan. Sehingga ketika ada hasil itu sebenarnya ya sudah oke. Dan kemudian tentu yang lebih penting lagi adalah bagaimana rencana ke depan dan sebagainya. Dan menariknya dari ekonomi kreatif itu kan bukan hanya karena itu merupakan refleksi dari katakanlah kemandirian, tidak saja karena itu tidak terkait dengan katakanlah dampak lingkungan dan seterusnya, tapi karena kreativitas itu pada prinsipnya there is no limit. Sorry, ini agak pernyataan yang tidak usah ditafsirkan dalam konteks religion, keagamaan ya. Tapi artinya ini kan dengan demikian itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya, saya selalu bilang bahwa
sumur-sumur minyak akan habis, Ya, tapi sumur-sumur Sumber kreatif kreativitas itu tidak ada pernah bawahnya. Tidak ada Jadi batasnya. mudah-mudahan saya justru berharap bahwa katakanlah dalam beberapa tahun ke depan, saya tidak tahu apakah 2019 atau 2024, pada akhirnya Indonesia itu akan bisa katakanlah menitik beratkan katakanlah APBN atau pendapatan dan seterusnya itu dari ekonomi kreatif. Mas begini katanya, ini kata Ketua Kepala BPS, tahun 2015 pertumbuhan kita year on year hampir 5% kan ya. 5%, ya. Pada saat harga komoditi turun, pada saat harga minyak bumi turun, tambang turun, tapi kok masih bisa 5%, ya, yang tertinggi kalau nggak salah di Asia ya. Nah, atau di dunia saya nggak tahu nih ya. Nah, Ketua Kepala BPS bilang ini banyak dari ekonomi kreatif juga. Gitu. Jadi kami optimis dengan penghitungan BPS yang baru, sensus yang dilakukan pada bulan Mei ini, nanti perhitungan ekonomi kreatif akan lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Iya, Cuma juga akan tantangannya kelihatan. kan juga masih banyak ini, karena saya yakin misalnya yang pertama kan resource konsolidasi resource itu karena masih tersebar di berapa ya, kira 10-12 departemen ya, kementerian kan tidak mudah untuk bukan mengambil tapi katakanlah mengkoordinasikan itu untuk menjadi resources yang bisa dikembangkan oleh Badan Ekonomi Kreatif. Kedua adalah saya kira juga yang terkait dengan katakan hubungan interdepartemental. Ini kalau kadang-kadang resep Indonesia itu kan simple, bisa komunikasi, bisa bicara, itu sudah lumayan. Jangan punya sistem silo ya. Kita harus bisa berkomunikasi dan alhamdulillah sampai saat ini komunikasi kita di antar kementerian dan antar lembaga dalam hubungan ekonomi kreatif ini sangat lancar. Sangat lancar. Jadi ya? Optimis. Oke. Baik, Pak. Ini kira-kira Bapak, kita udah bicara tadi banyak mengenai apa yang sudah dicapai oleh Badan Ekonomi Kreatif, lalu tantangan dan sebagainya. Ini saya ingin tahu, kira-kira Bapak masih ingat nggak dengan lagu ini? Judulnya apa, Pak? Judulnya Gregetan kepada Ekonomi Kreatif. Jadi gini, jadi lagu ini sebagai gambaran saja buat Bapak Ibu hadirin di sini dan juga pemirsa di rumah. Ini judulnya Gregetan. Sebetulnya ini lagu yang populer ya belakangan ini karena dinyanyikan kembali oleh penyanyi muda. Tapi sebetulnya ini lagu lama yang dulu hits dibawakan oleh sebuah band yang berasal dari Bandung namanya Giant Step, bener ya. Dan Giant Step itu digawangi oleh salah satunya yang ada di sebelah saya, Pak Triawan Munaf ini dulu main keyboard ya Pak ya. Dan sering muncul di TVRI. Dan sering muncul di TVRI main keyboard. Nah, ini dia nih penampilannya dulu nih. Rambut gondrong, pakai celana cutbray. Ini Bapak kaget nggak kita punya foto ini? Iya nih, ini karakter assassination nih. Tapi ini menjadi sebuah perjalanan hidup yang mungkin jadi kenangan juga buat Bapak dan tentu menambah kekayaan Bapak saat ini tentu dari salah satunya dari pengalaman Bapak di bidang musik itu ya Pak ya. Lalu kalau bicara soal musik sampai sekarang kan Bapak punya kemampuan main keyboard ya Pak. Ya sekali-sekali masih sekali-sekali. kalau lagi sedih, Kalau lagi galau. Oh gitu. Kalau lagi mikirin kira-kira nih ekonomi kreatif mau diapain lagi itu juga main musik nggak? Itu enggak justru. Oh itu nggak juga. Kerja kalau itu. Itu justru kerja. Mau dijebak untuk main sekarang ya? Jangan. Soalnya nanti saya sedikit lagi sebenarnya mau minta Bapak untuk main keyboard atau nyanyi lagu Kita nyanyi Gregetan. aja sama-sama ya. Nyanyi Gregetan ya Pak ya. Refrennya aja ya. Refrennya ya Pak ya, benar ya. Oke baik. Kita dengarkan bersama lagu Gregetan yang akan disampaikan langsung, nyanyikan langsung oleh penciptanya. Gregetan, duh aku gregetan, apa yang harus ku lakukan? Gregetan, duh aku gregetan, mungkinkah aku jatuh cinta? Ku coba, ku sapa dirinya,
kembali bergabung bersama dengan Cak Kardi untuk mendengarkan. Mungkin kira-kira ada cerita menarik apa lagi, Cak Kardi, dari Tadi balik saya kunjungan? berharap kalau ada pertanyaan tentang rambut Pak Jumala yang putih, Yang putih, gitu. iya. Karena itu penting sekali. Gimana? Kami kalau sudah di kerumunan gitu kan, susah mencari di mana kira-kira mobilnya. Saya selalu cari mana rambut putih. Mana rambut putih? Itu Pak itu Jumala di kelihatan situ ya? dari jauh. Jadi saya bisa menuju di mana mobil saya ada gitu. Untuk itu Itu ketika warnanya- kita sedang belusukan. Tapi bukan itu cerita saya di balik belusukan hari ini. Presiden Jokowi meskipun sedang melakukan kunjungan ke luar negeri, sebenarnya perhatiannya, hatinya, pikirannya seluruhnya tetap di tanah air. Misalnya ketika terjadi bencana kebakaran hutan waktu itu dan bencana asap, Presiden dari Washington memutuskan langsung terbang ke Palembang. Di dalam sejarah Republik, itulah pertama kali ada pesawat yang dari Washington langsung ke Palembang. Sehingga Pak Jumala sebagai orang asli Palembang mengatakan, wah ini jangan-jangan skenario saya bekerja. Kami menuduh ini skenarionya Pak Jumala, sehingga Presiden memutuskan langsung ke Palembang. Pak Jumala sebagai orang Palembang mengatakan, kalau begini berkaitan dengan industri kreatif, saya mau bikin pempek Washington. Pasti laku. Selain itu, ada juga waktu sarapan pagi itu, Karo Protokol, Kepala Biro Protokol Ari Setiawan, tidak mau kalah. Pak, Palembang tidak ada apa-apanya dibanding dengan Sleman, Yogyakarta. Jalannya besar, udaranya dingin. Pak Jumala tidak mau kalah. Palembang sama dengan Washington, ada water tower. Ari tidak bisa menjawab. Maka Pak Sesmil, Pak Hadi Cahyono menengahi, jangan khawatir. Di Sleman, di Yogyakarta banyak water torrent. Para pemirsa, di antara kesibukan kami belusukan, kadang-kadang kami bercanda seperti itu. Hanya saya membayangkan, apa kira-kira komentar Presiden ketika melihat anak buahnya bercanda seperti itu. Saya yakin Presiden hanya geleng-geleng kepala. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.